Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada baginda manusia termulia, manusia teragung, akhlaknya tersempurna, sifatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, insyaallah pada hari ini kakak akan menyampaikan seputar perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab atau upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya atau di masa jabatannya sebagai khalifah selama 10 tahun kurang lebih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan bukunya dibuka terlebih dahulu, kemudian kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka di halaman ke-106. Baik, di sini perjuangan Khalifah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Ya. Tentu ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, banyak upaya yang beliau lakukan, banyak usaha yang beliau lakukan di masa pemerintahannya. Ya, adapun pada pagi hari ini kakak akan menyampaikan sebagiannya saja untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu memperbaiki struktur dan lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Ya. Tentu Khalifah Umar bin Khattab ini memiliki pribadi yang jujur, adil, kemudian loyal terhadap keadaan, sehingga di masa pemerintahannya beliau melakukan upaya agar negara atau pemerintahan Islam ketika itu aman, tentram, damai, dan makmur, serta memperhatikan kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Seperti itu. Sehingga masa Khalifah Umar bin Khattab ini menjadi tolak ukur atau menjadi pandangan atau tolak ukur yang mana bagi generasi-generasi setelahnya, yaitu nanti generasi khalifah setelahnya, kemudian bahkan sampai hingga hari ini menjadi tolak ukur karena banyak kebaikan atau banyak upaya yang positif yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam mensejahterakan masyarakatnya. Adapun upaya lainnya yaitu bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ini tentu memperhatikan agar dapat meningkatkan kelancaran pemerintahan, yang mana beliau berupaya dengan semaksimal mungkin memperhatikan dan mengangkat beberapa staf. Tentu hal ini untuk membantu dalam meningkatkan pemerintahan agama Islam, yaitu dengan diangkatnya para staf untuk menjadi gubernur. Beberapa staf itu adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat yang mana sebagai sekretaris kepala atau disebut dengan Khatib, kemudian sekretaris badan militer, kemudian pejabat perpajakan, pejabat kepolisian, pejabat keuangan, dan pejabat keagamaan yang biasa disebut dengan qadhi atau hakim. Seperti itu. Adapun Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan seorang mujtahid, seorang yang ahli atau profesional dalam bidang fikih, sehingga beliau berijtihad. Ijtihad itu mengambil hukum, sehingga hukum ini bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu bagaimana ketika melakukan 4 takbir ketika sholat jenazah. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ketika teman-teman sholat jenazah atau mungkin sholat gaib, maka kita melakukan 4 takbir. Yang pertama dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian sholawat, membaca doa untuk mayit, kemudian membaca doa juga untuk mayit. Nah, dan hal ini merupakan ijtihad atau pendapat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena beliau juga ahli dalam bidang fikih. Kemudian bagaimana ketika teman-teman melaksanakan taraweh, insya Allah beberapa bulan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan taraweh secara berjamaah. Ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, kemudian sebagaimana ketika
di waktu subuh kita suka mendengar yaitu as-salatu khairum minan naum. Ya, minan naum, yaitu salat itu lebih baik daripada tidur. Ya, dan ini juga merupakan pendapat atau ditambahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tentu hal ini dapat kita rasakan sampai hari ini. Ya, kita melaksanakan salat berjamaah tarawih, kemudian sering kita dengar di waktu subuh yaitu dengan penambahan as-salatu khairum minan naum. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab karena beliau merupakan salah seorang yang ahli dalam bidang fikih. Seperti itu teman-teman. Adapun hal-hal yang lain masih banyak. Kemudian ada beberapa jasa Khalifah Umar bin Khattab dalam bidang hukum. Ya, dalam bidang hukum ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab beserta tim, beserta para stafnya, beserta para timnya, para pengikutnya dan lain sebagainya. Yang pertama itu penetapan aturan pembagian harta warisan. Jadi harta warisan ini diperhatikan oleh Khalifah Umar bin Khattab bagaimana cara pembagiannya sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang kedua yaitu perumusan prinsip kias. Ya, kemudian pengangkatan para hakim, pemakaian cambuk dalam melaksanakan hukum badan. Ya, kemudian penerapan hukum 80 kali dera bagi pemabuk, yang mana bagi mereka pelaku atau peminum khamar atau pemabuk maka akan didera dengan 80 kali. Ya, seperti itu. Kemudian pemungutan zakat, kemudian larangan penyebutan nama dan penetapan almanak atau kalender hijriah. Ini merupakan yang terakhir ini merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang dapat kita rasakan hingga hari ini, yaitu menetapkan kalender hijriah. Seperti itu teman-teman. Adapun selanjutnya yaitu mendirikan lembaga kepentingan masyarakat. Yang mana tentu hal ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya ya, dengan adanya lembaga-lembaga yang beliau tetapkan, yang beliau usulkan, yang mana hal ini bertujuan untuk mendamaikan serta mensejahterakan masyarakat. Ya. Seperti halnya apa Kak? Yaitu seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu adanya di sini jawatan pos yang menyampaikan berita. Ya. Jadi dulu berbeda dengan sekarang. 1600 tahun yang lalu atau 16 abad yang lalu itu berbeda dengan sekarang. Sekarang kita mudah untuk berbagi informasi. Bisa kita gunakan alat komunikasi atau HP dan lain sebagainya. Namun dulu ketika di zaman Khalifah di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, yang namanya memberi informasi dari satu tempat ke tempat yang lain itu cukup sulit, apalagi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Oleh karenanya di sini ditetapkan adanya pos sejawat, pos jawatan, yang mana setiap 2 kilometer ini ada orang yang menjaga kemudian memberikan informasi. Ya, apabila ada informasi yang disampaikan. Seperti itu. Jadi hal ini untuk mempermudah masyarakat agar tidak susah payah ya ketika ingin memberikan informasi dengan perjalanan yang panjang, tidak. Namun inilah upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian ada pun hal lainnya yaitu yang mana Khalifah Umar bin Khattab ini memperbaiki jalan-jalan umum, diperhatikan secara khusus dan diperhatikan secara serius oleh Khalifah Umar. Tentu hal ini untuk memberikan kemudahan dalam akses perjalanan para masyarakat. Ya, kemudian Khalifah Umar juga memperhatikan kesejahteraan bagi orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Ya, kemudian orang-orang yang sudah tua, lansia, ibu yang menyusui, ya, serta mereka yang kehabisan makanan maupun kekurangan dalam bahan makanan. Tentu hal ini dibantu oleh Khalifah Umar bin Khattab bersama para timnya, para sahabatnya dalam mengembangkan pemerintahan agama Islam ketika itu. Adapun upaya lain ya, yang hingga hari ini kita rasakan yaitu menetapkan tahun Hijriah, yang mana tentu hal ini dilakukan agar umat Islam senantiasa mengingat peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Jadi langkah ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab karena tentu hal ini untuk mengingat
para kaum muslimin, mengingat kaum muslimin ketika itu setelah hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Ya, oleh karenanya disinilah ditetapkan kalender Hijriyah. Ya, sebutannya kan dari kota Mekah ke Madinah ini hijrah. Ya, kemudian ketika ditetapkan sebagai kalender maka dijadikan Hijriyah. Ya, ditambahkan jadi Hijriyah. Ya, inilah yang upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu menetapkan kalender Hijriyah atau biasa kita sebut kalender umat muslim. Ya, jadi kalender Hijriyah ini tentu hal ini sebagai mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan hijrah ke kota Madinah. Seperti itu. Sehingga di Madinah alhamdulillah mengalami perkembangan yang cukup pesat ya bagi umat muslim di sana. Ya, sehingga peristiwa ini membekas dalam diri sanubari para kaum muslimin maupun khalifah ketika itu, yaitu Khalifah Umar, serta membekas terhadap diri kita. Walaupun kita tidak melihatnya, namun kita merasakan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat dalam melakukan upaya hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Seperti itu. Ya, jadi selain kita memiliki kalender Masehi ya yang biasa kita sebut Januari, Februari, Maret, April ya sampai Desember, di sisi lain kita sebagai umat muslim juga memiliki kalender Hijriyah. Kalender ini ditetapkan oleh masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, biasa yang disebut gimana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya hal ini tentu dilakukan agar dapat membekas dalam sanubari, dalam hati setiap kaum muslimin bagaimana upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah bersama para sahabat dan para pengikutnya. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya mungkin kakak rasa cukup. Ya, adapun nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas apalagi upaya yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi seperti itu. Ya, kakak rasa cukup. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.